Ini kan ajang olahraga. Kenapa kok kemudian sebegitu selebrasinya ditarik pada wilayah politik PDI kali ini? Apa sih yang mereka ingin harapkan? Elektabilitas atau mencari simpati dukungan politik Muslim? Assalamualaikum, selamat datang, selamat berjumpa dengan Kerajaan 24 TV. Kali ini saya mau mengajak diskusi dengan sahabat saya, Dr. Sidrata Mukhtar, pengamat politik, akademisi, pengajar di Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Jadi ada beberapa isu yang menarik, isu hot isu lah saat ini yang perlu kita review, kita baca lagi, sehingga kita akan tahu akar masalah dan bagaimana arah politik. Isu saat ini yang berkaitan dengan penolakan, ini memang agak aneh. Biasanya kalau yang menolak Israel itu kan kelompok-kelompok Islam. Sekarang beda. Dalam perhelatan Piala Dunia U20 ini, justru yang getol menolak tim Israel untuk bertanding di Indonesia itu adalah PDI. Bahkan secara struktural itu diinstruksikan untuk menolak kehadiran tim Israel. Nah, itu termasuk disuarakan oleh gubernur-gubernur atau kepala daerah yang dari PDI, termasuk Ganjar, Iwayan Koster, dan sebagainya. Nah, ini akan saya diskusikan dengan Mas Gibran. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Persoalan PDI ini kok bisa menolak Israel? Iya, terima kasih Mas Lamet. Ketemu lagi di forum Kerajaan TV ya. Saya kira satu hal yang sangat penting di situ adalah bahwa isu penolakan yang dilakukan oleh PDIP ini memiliki nilai dan motif yang berbeda dari sebelumnya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pak Hasto, Pak Dr. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, mengatakan bahwa kita merintahkan kepada gubernur-gubernur ini yang dari PDIP, Iwayan Koster, Ganjar, dan lain-lain untuk mendukung kebijakan partai untuk menolak delegasi Israel. Karena bagi mereka ini bukan soal agama, ini soal kebijakan politik, dan kebijakan politik PDIP sebangun dengan visi Bung Karno. Dan Bung Karno telah membuat legasi yang baik sekali untuk menunjukkan sikap mereka yang konsisten terhadap Islam. Memang ini kan memang bukan agama, bukan. Ini kan ajang olahraga. Kenapa kok kemudian sebegitu selebrasinya ditarik pada wilayah politik PDI kali ini? Apa sih yang mereka ingin harapkan? Elektabilitas atau mencari simpati dukungan politik Muslim? Saya kira mungkin hal yang bisa masuk akal untuk menjelaskan ini bahwa PDIP ini kan masih menjadi partai yang kalau ada pemilu dia pemenang pemilunya. Kalau nggak salah bahkan meningkat ya jadi 24 sampai 25%. Ya, kisaran itu ya. Yang sebelumnya kan kurang dari 20%. Ya. Nah, artinya bahwa dia merasa bahwa membangun hubungan dengan kelompok nasionalis, kelompok Islam, kelompok abangan, kelompok segala macam kelompok yang ada di masyarakat ini menjadi penting. Sehingga dia secara khusus memberikan atensi terhadap isu-isu yang sensitif bagi komunitas masyarakat, termasuk masyarakat Muslim. Jadi ini menurut saya merupakan ciri baru religiusitas di kalangan kaum marhaen ini, PDIP. Ya, jadi sebelumnya tidak, kok ini sama sikapnya dengan makanya ini kan artinya apa? Wilayah kelompok-kelompok Muslim diambil
PDIP gitu. Ya, banyak kemudian pengamat mengatakan ini hanya mencari simpati dan elektabilitas atau pergeseran menggeser PDI dari kiri ke tengah kan gitu. Tapi jangan lupa juga bahwa PKS itu sekarang logonya sudah putih dan merah. Tadinya hanya putih. Yang kedua, oren, bukan merah. Merah beneran barangkali nggak enak lah. Tapi sekilas itu hampir merah. Iya, namanya oren kan ada merahnya sebenarnya. Lebih masuk akal lagi ketika visi PDIP itu bukan visi PKS berjuang untuk rakyat, bukan lagi untuk umat. Dulu kan hanya untuk Islam atau untuk umat. Sekarang ada menyebut kata-kata ini. Ada beberapa pergeseran di antara mereka kan. Ya. Jadi artinya PDIP sebaliknya ingin mengambil segmentasi dari kelompok yang tadinya belum tergarap dengan baik. Cuma masalahnya event olahraga sepak bola Piala Dunia U20 ini kan bukan hanya kerja PSSI, tapi kan juga kerja pemerintah. Nah masalahnya pemerintah sekarang ini kan presidennya Jokowi yang notabene adalah PDIP. Kenapa kemudian PDIP menghajar kebijakan Presiden Jokowi dalam urusan sepak bola ini? Nah itu yang penting menurut saya, bahwa PDIP ini sedang mengingatkan agar Jokowi konsisten dengan nawacitanya. Karena di awal di dalam kampanye Jokowi itu sangat betul membela Palestina dan mengatakan bahwa Palestina harus menjadi negara merdeka. Dan itu yang membuat masyarakat Indonesia mendukung, banyak sekali mendukung. Nah sekarang itu ketika menjadi presiden mengubah sikapnya atau menyesuaikan sikapnya di dalam fora internasional, dan ini yang menurut saya menjadi hal yang relevan dengan sikap PDIP ini. Jadi PDIP ingin mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa nawacita itu dulu tetap berdiri di samping Palestina. Nah artinya kan nggak mungkin dua-duanya, karena gini bahwa event olahraga apalagi sepak bola itu menjadi event yang punya magnet politik yang sangat tinggi. Jadi ketika pertemuan sepak bola berlangsung itu akan mempengaruhi sangat banyak hal. Nah, mungkin perdagangan, ekonomi, juga bidang politik. Ya, jadi efek ya. Mestinya kan justru karena ada efek perdagangan dan sebagainya, biasanya PDI kan mendukung itu. Nah ini kan menolak masalahnya. Nah, yang ditolak keputusan PSSI dan Jokowi lagi. Ini kan lucu. Nah jadi ini menurut saya sekaligus mengkonfirmasi di ujung periode ini, di mana partai itu ingin fokus untuk membangun kelembagaan. Atau jangan-jangan PDI mau mengatakan bahwa Jokowi itu hanya itu tadi, bukan orang yang penting, bukan orang yang pengaruh, tapi hanya petugas partai. Yang itu aja ingin mengatakan itu. Kayaknya ini ada konstelasi dengan 2024. Jadi PDIP ini sedang menata diri bahwa bagaimana caranya agar setelah Jokowi ini dia tetap memiliki kekuatan politik yang dominan. Nah caranya adalah dengan mengkonsolidasikan partai, dengan fokus kepada pembinaan ideologi dan bagaimana gaya dari kepemimpinan Mega itu masih tetap terjaga. Dan memang ya namanya politik bisa aja ada kekhawatiran bahwa di kemudian hari terjadi pergeseran kan. Ya, misalnya Pak Ganjar jadi presiden, bisa aja Jokowi jadi ketua partai PDIP. Nah ini yang dikhawatirkan ya, bisa aja. Ya banyak pengamat bilang begitu juga sih. Tapi yang di dalam ilmu politik kan kita mengerti bahwa antara kontestasi atau pertarungan dengan bagaimana visi dasar partai itu kan berbeda. Nah, apa yang terjadi di dalam konteks pro kontra Israel ini menurut saya PDIP ingin menegaskan dia lebih mengutamakan politik nasional atau kepentingan nasional daripada politik internasional. Nah, artinya merawat hubungan dengan rakyat Indonesia dan konstituen itu lebih menentukan bagi kekuatan partai itu, bagi masanya, dibanding dengan isu-isu global yang yang sudah ada pelaku dan aktornya gitu kasarnya kan. Masalahnya sekarang kan Ganjar juga ikut menyuarakan menolak apa itu tim Israel datang bermain bertanding di Indonesia. Ya artinya Ganjar ini kan beroposisi dengan Jokowi. Biasanya kan tidak. Nah ini ada apa?
apakah Ganjar sebetulnya mencari hati atau mencari simpati di hadapan Bu Mega, kok sampai berani menolak kebijakan Jokowi? Nah ini yang unik menurut saya, karena bisa dikatakan Ganjar ini adalah penerus ya. Iya kan itu ya penerus. Tapi kalau jadi Ganjar ini di satu sisi karena dia adalah wakil dari partai tadi, sehingga instruksi dari partai harus dia lakukan. Tapi mungkin ya dalam hatinya dia tetap pada posisi Jokowi. Memang satu sisi saya sepakat dengan analisis Ade Armando bahwa ini adalah jebakan bagi Ganjar, walaupun Ade Armando ngomong ini jebakan bagi Ganjar. Nah persoalannya kenapa kalau jebakan Ganjar kok mau? Seorang calon presiden kan harus punya berpikiran kritis, konstruktif kan gitu. Kenapa kok bisa? Ya mungkin kaitannya dengan PDI. PDI kan, dia kan partainya. Sebagai orang yang memilih Jokowi, Ganjar itu ingin melihat politik Indonesia ini simpel. Tidak harus visioner, harus sangat modern, harus sangat rasional. Karena Jokowi pun berjalan secara, ya meskipun disetting oleh kekuatan politik yang besar, tapi seakan-akan itu alamiah gitu berjalan. Nah inilah yang mungkin muncul di Ganjar. Sementara Anies ini kemana-mana kampanye dengan luar biasa, dengan menjelaskan visi misi, karena tidak ada beban lagi. Jadi andaikan itu coba dilakukan oleh Ganjar, itu harus mundur dulu dari gubernur, baru dimungkinkan ada kampanye gitu. Karena ikatan ini, jadi Anies juga sangat diuntungkan oleh jabatannya sudah selesai, sehingga kemana-mana sudah bebas seperti rakyat, sebagaimana rakyat biasa secara umum. Berarti benang merahnya gimana ini? Hubungan masalah tim sepak bola Israel ini ketika PDI termasuk kepala daerahnya diantaranya ada Ganjar juga menolak bertanding di Indonesia. Jadi itu menjelaskan bahwa geopolitik global itu sangat berpengaruh, sangat berdampak terhadap politik Indonesia. Itu poinnya.